Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah dan juga sahabat dari Salas, kita sudah kembali lagi dalam program acara lagi on air. Ya, Mat. Ya, Tadi kita udah bahas ini berapa tadi? baru 5 poin tadi ya. 5 poin. Nah, Ya, Ya, mungkin kita lanjutkan dulu ya. lanjut dulu habisin soalnya pertanyaan Anda Ah, belum dijawab Ustaz nih. oh Nah, iya, kita lanjutin dulu baru nanti kita terima sesi tanya jawab Pak Ustadz ya. 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 Oke, syarat ke-6 ini apa sih Pak Ustadz? Ya, adapun syarat yang keenam Hmm, dari syahadat yang pertama la ilaha illallah iya, yaitu ikhlas. Ya. ikhlas. Mm-mm, Ikhlas yaitu semata-mata karena Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut memang karena itu murni itu karena Allah Azza wa Jalla. mm-mm, Ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah, ya kan, mm-mm, mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu ikhlas, yaitu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, yaitu mm. eh, inna apa fa inna Allah harrama nar ala man qala la ilaha illallah Hmm? eh, yabtaghi bidzalika wajah Allah, yaitu sesungguhnya Allah itu mengharamkan eh, neraka bagi orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mencari keridhaannya. Jadi Mm, seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan Karena karena wanita. perempuan yang akan Iya, dinikahinya atau betul. karena laki-laki yang akan dinikahinya, Mm-mm, tetapi karena Allah Azza wa Jalla, dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut karena dia yakin bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan keyakinannya tersebut dia mengikrarkan syahadatnya, maka jaminannya bagi orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah ini mm. adalah diharamkan baginya neraka. Oke, so. Ya. Dan adapun yang ketujuh yaitu mahabbah. Mahabbah. Ya, cinta. Ya. Mm-mm, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan mm. yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Itu sebagian dari manusia, mereka menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu yaitu selain Allah, Mm-mm. itu yang mana mereka mencintai tandingan sekutu-sekutu selain Allah tersebut Iya. seperti mereka mencintai Allah. Lalu Allah menekankan wallazina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, yaitu mereka lebih cinta kepada Allah. Allah. Yang Allah. mana cinta kepada Allah Mm. akan memotivasi seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan, akan Mm. memotivasi seseorang meninggalkan yang dilarang. Ya. Ya. Maka ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah Mm. tetapi tidak melakukan ketaatan, Iya. ya, mengerjakan kemaksiatan, Mm-mm. ini ada tanda tanya di kesaksiannya tersebut. Yes. Atas dasar apa dia mengatakan la ilaha illallah tersebut? Apakah hanya di lidah saja? Mm-mm. Berarti ini sama dengan orang-orang yang munafik, gitu. Tanpa diiringi keyakinan, tanpa diiringnya rasa cinta, ya. Tetapi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena ada konsekuensinya setelah itu. Mm-mm. Ya, maka sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Slamet tadi, ya, Iya. ya, seseorang yang dia mengatakan la ilaha illallah, mengimani dengan hatinya, wajib bagi dia untuk melakukan ketaatan Ketaatan. setelah Iya. dia beriman tersebut dan meninggalkan kemaksiatan. Mhm. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan, berarti Mm. dia telah menyelisihi dari kesaksian yang dia ucapkan. Mhm. Ya, Mm. sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabiyun jalil, yaitu Muaz bin Jabal, Mm. ketika diutus ke Yaman. Mm. Apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Innaka sata'ti ahla kitabin. Ya kan? Sungguhnya engkau akan mendatangi daerah Mm. yaitu ahlul kitab. Mhm. Iya. Fa
Qul awwalu ma tad'u ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa in qabiluka lidzalik Mhm. ya fa akhbirhum ya anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Itu pesan Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang Yahudi, Iya. yaitu supaya mereka bersyahadat bahwa sungguhnya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Mhm. Allah lah Tuhan yang satu yang berhak untuk diibadahi. Diibadahi. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Ketika mereka menerima engkau, menerima apa yang kau sampaikan, maka katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, ajarkan mereka, itu bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Iya. Ya, salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Wa in qabilu kadzalik akhbirhum inna Allah iftarada alaihim az-zakah tu'khazu min sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yaitu ketika mereka menerima perintah salat tersebut, sampaikan kepada mereka itu bahwa sungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, di antara mereka, yaitu untuk bersedekah, mengeluarkan zakat. Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yes. Itu yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan Iya. diberikan kepada, disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu di antara mereka. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan dicukupkan kalau sudah bersahadat, ya udah, ya, balik gitu. Tidak, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya Iya. setelah dia beriman. Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Ya, udah 7-7 disebutkan oleh Pak Ustadz. Iya, Jadi betul. kita ajak nih Bang Biring ya, untuk pemirsa dan juga pendengar yang mau bergabung, ya silakan saja untuk dapat hubungi kami di 06179442282. Atau juga SMS di 085271153456. Ya. Belum ada penelpon. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz di Iya. pekan lalu nih Pak Ustadz. Dan belum Iya. sempat Ada kita pertanyaan yang bacakan. belum kita jawab ya. Ya. Saya baca nih Ustadz ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Hastuti ya dari Tebing Tinggi, Iya. Payakapar, mau bertanya. Ya. Kapan kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah nih Ustadz? Ya, namun Oke. sebelum dijawab Ustadz, kita angkat telepon ya, ada Iya, telepon yang betul. masuk Ustadz. Ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Iya. Aisyah di Serdang Bedage, silakan Aisyah. Naam, Ustaz. Belum disebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tadi ingin menanya tentang ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama tadi, kalau muslim non-muslim masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ustaz, dia ada masuk muslim, Ustaz. Namun tidak ada yang membimbing dia, karena tadi yang mengajarkan dia 2 kalimat syahadat sudah ada gitu, Ustaz. Namun dia tidak dipahami tentang 2 kalimat syahadat tadi, Ustaz. Iya. Karena dia cuma ingin masuk Islam tapi tidak dipahami tentang tadi, Ustaz, ucapan syahadat tadi, Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana dengan orang yang membantu dia mengucapkan tadi itu, Ustaz, dan bagaimana dengan dia yang mengucapkan itu, Ustaz? Iya. Itu pertanyaan yang pertama ya, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dan yang kedua silakan. Pertanyaan yang kedua tentang ini, Ustaz. Ketika kita kan sudah mengucapkan kalimat syahadat, namun masih melaksanakan yang tidak Allah perintahkan dan Rasulnya gitu, Ustaz. Nah, itu apakah dia tidak memahami kalimat tersebut gitu, Ustaz? Oke. Ya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Aisyah ya yang ada di Serdang Bedage, Sumatera Utara. Ya. Nah, yang pertama dulu. Ya. Pertanyaannya, Pak. Yang mana tadi dari Aisyah tadi? Yang Aisyah tadi dulu kayaknya. Tapi punya antum dulu. Enggak lah, ini kan kita mendahulukan yang nelpon. Oh, oke. Karena modalnya lebih besar yang nelpon, Bang Biri. Oke. Silakan Pak Ustaz. Yang Iya. pertama tadi. Jadi mengenai pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Aisyah, Mm-mm. bahwa orang yang dia mengucapkan syahadat tapi dia tidak paham, Mm-mm. ya kan, dan tidak ada yang membimbing dia bagaimana, ya kan. Mm-mm. Ya, perlu diketahui ya
bagi kita, setiap kita seorang muslim, Iya. bahwa ketika eh, hal-hal yang diwajibkan kepada kita, ya kan, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Iya. Makanya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Tidak ada uzur. Berarti nggak Contoh, boleh nganggap sekedar. Iya, ya. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya. Asifa'ul a'ai as-su'al, yaitu obat dari ketidaktahuan itu bertanya, gitu. Iya, betul. Ya, mencari, ya. Kan apalagi sekarang sarana untuk bertanya itu sangat banyak, ya Iya, kan? betul. Ada media, televisi, ada internet, ya kan? Ada buku-buku, ada lain sebagainya. Ya, ada ustadz-ustadz yang alhamdulillah untuk saat ini mutawafir, itu sangat banyak, dan juga ada para talibul ilmi, yaitu orang-orang penuntut ilmu, itu bisa ditanya tentang hal tersebut. Dan ketika tidak ada tempat bertanya di kampungnya tersebut, maka kewajiban bagi dia untuk keluar mencari tahu tentang hal yang diwajibkan kepada dia. Itu yang harus disadari oleh setiap muslim terlebih dahulu. Iya, Ya. betul. Yajibu ala kulli muslim ma'rifatu ma yajibu alaihi. Yaitu wajib bagi seorang muslim mengetahui apa yang diwajibkan kepadanya. Itu wajib ain. Ya. Contoh, dia diwajibkan sholat. Jadi, saya nggak tahu gimana cara sholat. Ya, saya nggak usah sholat. Bukan begitu. Tetapi ketika dia diwajibkan untuk bersolat, ya, maka dia harus bertanya bagaimana cara sholat yang benar. Ya kan? Apa syarat rukun sholat tersebut? Apa yang dibaca ketika sholat? Wajib bagi dia untuk bertanya. Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Ya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, dia sudah dikatakan beriman, ya, mukmin. Tetapi ketika dia tidak paham, ya kan, maka dia harus bertanya, apa maksud dari la ilaha illallah ini? Ya. Bukan seperti apa, orang mengatakan la ilaha illallah, lalu dia mengatakan la ilaha illallah sedangkan dia sendiri tidak paham maknanya. Maka butuh bagi orang yang mengajarkan la ilaha illallah tersebut dibimbing. Ya. Bagi yang mensyahadatkannya untuk membimbingnya, bukan ditinggalkan. Ya, bimbing dia. Ya, mungkin kalau dia jauh tempatnya, jauh dari tempat yang mensyahadatkan tadi berdomisili, bisa membimbingnya melalui buku-buku misalnya, atau pengarahan-pengarahan melalui telepon misalnya, yang mana sarana untuk hal tersebut sangat banyak untuk saat ini. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, bisa juga nanya-nanya kan di program kita, nonton betul. TV, dengerin radio, bisa juga. Jangan nanya-nanya pribadi. Apalagi masalah tema kemarin poligami. Kita Itu aja tuh inget-inget lah. Oke, Pak Ustadz. Kita masuk ini Pak Ustadz yang kedua tadi, pertanyaan Aisyah. Yang kedua dari Ibu Aisyah tadi. Iya, sudah bersyahadat tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul dan Allahnya. Ya, Apakah ini mereka tidak memahami syahadat itu, Pak Ustadz? Iya. Adapun mengenai jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu dia bersyahadat tapi masih tetap melakukan kemaksiatan. Iya. Ini disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, bisa disebabkan karena ketidaktahuan dia dari tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Iya. Dan yang kedua, karena godaan yang sangat kuat sehingga mengalahkan hawa nafsu tersebut, mengalahkan akalnya, sehingga dia terjerumus kepada kemaksiatan. Selama dia meyakini itu sebuah kemaksiatan, maka masih bisa diharapkan dia kembali kepada jalan yang benar, karena dia beranggap dia bermaksiat, ya kan? Tetapi ketika yang dilakukannya tersebut, ya kan, sesuatu hal yang menyimpang dan meyakini itu sebuah kebenaran, ini yang bermasalah. Susah mengharapkan dia untuk bertobat, ya kan? Untuk bertobat. Karena berapa? Karena mengapa? Karena dia menganggap yang dilakukannya itu sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Iya. Makanya, ya, kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Butuh diingatkan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Yaitu kalian adalah sebaik-baik manusia, yaitu yang diutus
yaitu untuk saling menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan saling melarang kepada kemungkaran. Disinilah kita realisasikan hadis ad-din nasihah, yaitu agama adalah nasihat, saling menasihati. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, tanya, kenapa? Silap, gitu kan? Iya, betul. Silap engkau, kenapa engkau lakukan hal tersebut? Ini tidak boleh, gitu. Kadang dia tidak mengetahui bahwa itu sebuah kesalahan, sebuah kesyirikan, gitu, sebuah larangan. Karena ketidaktahuannya tersebut, ya, yang mana ini sebab ketiga, maka dia melakukannya. Jadi karena apa? Ada beberapa sebab seorang melakukan kemaksiatan, yaitu karena ketidaktahuannya, ya, atau karena hawa nafsunya mengungguli akalnya, ya, sehingga dia meninggalkan dari apa? Meninggalkan tuntutan dari la ilaha illallah itu sendiri. Masya Allah. Ya. Allah Ta'ala. Ya, Ustaz, nampaknya ada penelpon lagi, Ustaz. Kita angkat dulu nih, Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Fatma di seputar Meranti. Iya, silakan Ibu Fatma pertanyaannya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ustaz, saya mau nanya masalah la ilaha illallah tadi. Iya. Berzikir gitu kan, Ustaz. Jadi saya mengikuti majelis taklim zikir Asia Pasifik gitu, Ustaz. Jadi katanya berzikir itu mengucapkan la ilaha illallah itu walaupun sebanyak-banyaknya harus duduk di sekitar sembahyang setelah sholat selama 3 jam ataupun 7 jam. Jadi katanya zikir itu hanya boleh dilakukan di dalam hati. Bagaimana? Boleh diucapkan dengan mulut di dalam hati. Sampai 7 jam atau paling sedikit 3 jam. Jadinya apakah kalau kita duduk yang tidak dekat sekitar sembahyang itu, Ustaz, ucapkan la ilaha illallah sampai banyak-banyak itu apakah boleh atau bagaimana, Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus Ibu Fatma. Terima kasih, barakallahu fiik. Ya, namun kita jeda terlebih dahulu, Pak Ustadz. Jadi sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.